Timnas Portugal harus pulang dengan tangan hampa setelah menelan kekalahan dari Irlandia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di Aviva Stadium, Jumat 14 November dini hari WIB, berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan tuan rumah. Cristiano Ronaldo turut menjadi sorotan setelah menerima kartu merah di babak kedua. Portugal sebenarnya datang dengan ambisi besar untuk meraih 3 poin yang bisa mendekatkan mereka ke tiket Piala Dunia 2026. Pasukan Roberto Martinez tampil dominan sepanjang babak pertama, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Irlandia yang bermain disiplin dan kompak di area kotak penalti. Sebaliknya, Irlandia justru tampil efektif lewat serangan balik cepat. Troy Parrott menjadi bintang kemenangan tuan rumah setelah mencetak 2 gol pada menit ke-17 dan ke-45. Gol pertamanya tercipta lewat sundulan setelah menerima umpan Liam Scales, sedangkan gol kedua lahir dari sepakan datar yang gagal diantisipasi kiper Diogo Costa. Timnas Prancis meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Ukraina pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Jumat 14 November dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang digelar di Parc des Princes itu berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Les Bleus. Sejak awal pertandingan, Prancis tampil agresif dengan menurunkan Kylian Mbappe, Bradley Barcola, dan Michael Olise di lini depan. Meski mendominasi jalannya laga dan melepaskan 10 tembakan pada babak pertama, tim asuhan Didier Deschamps belum mampu membuka keunggulan. Kiper Ukraina, Anatoly Trubin, tampil gemilang di bawah mistar. Ia sukses menggagalkan peluang emas Mbappe pada menit ke-17 dan kembali melakukan penyelamatan krusial atas tembakan Barcola di menit ke-41. Sementara itu, Ukraina kesulitan mengembangkan permainan dan gagal mencatatkan satupun tembakan di sepanjang babak pertama, dengan penguasaan bola hanya 25%. Italia susah payah mengalahkan Moldova 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup I zona UEFA. Kemenangan tim asuhan Gennaro Gattuso hadir lewat 2 gol di penghujung laga. Bertanding di Stadion Zimbru, Jumat, 14 November 2025, dini hari WIB, peluang pertama Italia hadir lewat tembakan Giacomo Raspadori di menit ke-6, namun bisa digagalkan kiper tuan rumah, Andriy Kozuhar. 6 menit berselang, Kozuhar kembali menepis tembakan jarak dekat Brian Cristante yang mengarah ke sudut kiri gawang. Inggris menjaga kesempurnaannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu setelah Bukayo Saka dan Eberechi Eze memastikan tim tiga singa menang 2-0 atas Serbia. Inggris menjamu Serbia di Wembley, Jumat, 14 November 2025, dini hari WIB, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim besutan Thomas Tuchel itu sudah dipastikan lolos setelah laju sempurna di 6 laga pertama, mencetak 18 gol tanpa kebobolan sama sekali. Timnas Norwegia selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026 setelah mencatat kemenangan telak 4-1 atas Estonia pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Jumat 14 November dini hari waktu Indonesia Barat bermain di Ullevål Stadion, Oslo. Dua penyerang utama Norwegia, Erling Haaland dan Alexander Sørloth, sama-sama mencetak 2 gol. Kemenangan ini membuat Norwegia memuncaki klasemen grup I dengan koleksi 21 poin dari 7 laga. Mereka hanya butuh hasil imbang pada laga pamungkas kontra Italia di San Siro untuk memastikan tiket ke turnamen terbesar dunia tersebut. Ini bisa menjadi pencapaian bersejarah, mengingat Norwegia terakhir kali tampil di turnamen besar pada Euro 2000. Meski skor akhir menunjukkan dominasi total, Norwegia sempat dibuat frustrasi di babak pertama. Estonia tampil disiplin dan sempat menahan imbang 0-0 sebelum segalanya berubah cepat di paruh kedua. Timnas Luxembourg dan Timnas Jerman akan bertemu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa Grup A. Pertandingan Luxembourg versus Jerman ini digelar di Stade de Luxembourg, Luxembourg City. Pertandingannya dijadwalkan kick-off Sabtu, 15 November 2025, jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Jerman tinggal 2 kemenangan lagi untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Langkah pertama menuju kepastian itu bisa mereka ambil saat bertandang ke markas Luxembourg. Dengan situasi grup A yang mulai memanas, pasukan Julian Nagelsmann memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. 2 kemenangan beruntun bulan lalu membuat Die Nationale kembali ke jalur yang benar. Timnas Polandia dan Timnas Belanda akan bertemu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa Grup G.
Pertandingan Polandia versus Belanda ini digelar di Stadion Narodowi, Warsawa. Pertandingannya dijadwalkan kick-off Sabtu, 15 November 2025, jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Dua tim teratas di grup ini akan saling berhadapan. Polandia menjamu Belanda dalam duel yang bisa menentukan nasib kedua tim menuju turnamen akbar tahun depan. Belanda saat ini memimpin klasemen dengan 16 poin dari 6 pertandingan, unggul 3 angka atas Polandia di posisi kedua. Jika meraih kemenangan, tim asuhan Ronald Koeman akan memastikan tiket ke putaran final tanpa menunggu laga terakhir melawan Lituania. Satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 resmi dikantongi Arab Saudi menyusul hasil imbang tanpa gol menghadapi Irak. Laga ketiga grup B kualifikasi zona Asia ronde keempat tersebut digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Rabu, 15 Oktober 2025, dini hari WIB, dengan tuan rumah tampil lebih dominan sepanjang 90 menit. Pertandingan berjalan ketat sejak peluit pertama ditiup. Skuad taruhan Hervé Renard menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun sentuhan akhir yang kurang presisi ditambah ketangguhan Jalal Hasan di bawah mistar membuat gawang tim tamu tetap bersih. Bagi pasukan besutan Graham Arnold, poin yang diraih cukup bermakna meski belum optimal. Irak mengakhiri fase grup sebagai runner-up dan masih harus melewati jalur playoff di babak kelima demi mempertahankan peluang tampil di Amerika Serikat Kanada Meksiko 2026. Performa Vinicius Junior di awal musim ini membuat banyak pihak khawatir. Tak hanya karena performanya yang naik turun bersama Real Madrid, tapi juga karena sikap emosionalnya di lapangan. Jurnalis senior Brasil, Marcelo Barreto, bahkan menyebut sang winger tengah terjebak dalam spiral Neymar Ization. Lebih sibuk dengan citra dan ego ketimbang permainan. Namun, pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, menanggapi hal itu dengan tenang. Kehidupan pribadinya adalah urusannya sendiri. Saya bukan ayahnya, bukan saudaranya. Saya hanya ingin jadi pelatihnya, ujar Ancelotti. Meski kehadiran Ancelotti di kursi pelatih timnas masih menimbulkan pro kontra, terutama di kalangan pelatih lokal, pelatih asal Italia itu tetap populer di Brasil karena pendekatannya yang menghormati budaya sepak bola setempat. Ada sebuah hukum tak tertulis dalam sepak bola, mustahil meraih gelar besar tanpa kiper hebat dan penyerang tajam. Namun, musim ini, AC Milan dan AS Roma tampaknya sedang berusaha membuktikan sebaliknya. Dua tim besar itu sama-sama duduk di papan atas Serie A meski lini depan mereka belum menemukan ketajaman. Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, bahkan Pep Guardiola yang dulu mengaku penyerang tengahnya adalah ruang, tetap membutuhkan ujung tombak sejati ketika mendapat kesempatan merekrut Erling Haaland. Penyerang tengah memang penentu. Mereka mencetak gol, mengarahkan permainan, dan memberi ritme pada tim. Jika mereka bagus, tentu saja. Di Italia musim ini, tak ada striker yang benar-benar menonjol. Hingga pekan ke-11, tak satupun penyerang mencetak lebih dari 4 gol. Statistik mungkin akan berubah seiring waktu, tetapi untuk saat ini, Milan dan Roma berhasil bertahan tanpa kontribusi berarti dari para penyerang murninya. Matthijs de Ligt mulai menunjukkan kepemimpinan sejatinya di Manchester United. Bek asal Belanda itu tampil sebagai pahlawan saat timnya menahan imbang Tottenham Hotspur dengan skor 2-2. Golnya di masa tambahan waktu menunjukkan tekad dan karakter yang dibutuhkan United di bawah asuhan Ruben Amorim. Meski hasilnya belum sempurna, performa de Ligt menjadi simbol dari mentalitas baru setan merah. Menurut Forbes, de Ligt kini bukan hanya bek tangguh, tetapi juga calon pemimpin sejati di skuad Amorim. Ia tampil konsisten dan menjadi fondasi penting dalam kebangkitan Manchester United musim ini. Ketenangan dan kedewasaan de Ligt di usia 26 tahun membuatnya disebut-sebut sebagai kandidat utama kapten baru Manchester United. Ia kini tengah berada di puncak karirnya, baik secara fisik maupun mental.